Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Satu. Ya, perkuliahan hari ini minggu ini kita bikin online karena kemarin kelas D hari Selasa saya tidak bisa ngajar karena ada kegiatan lain. Nah, kelas penggantinya hari ini ya, maka kebetulan sama-sama kelas fisika dasarnya, kemudian sama-sama materinya, maka dan hari ini jadwalnya kelas normal kelas E, maka saya gabung saja dua kelas. Karena tidak mungkin di ruangan karena nggak cukup, maka kita bikin online. Sehingga yang seharusnya jadwal kuis minggu ini nanti kita undur minggu depan ya. Yang kelas D hari Selasa semoga tidak ada halangan. Yang kelas E hari Kamis. Baik, kita lanjutkan materi hari ini adalah tentang sesuai di RPS. Kita coba lihat dulu RPS-nya. Di RPS sekarang adalah minggu ke 11. Materi minggu ke-11 adalah hukum kekekalan momentum. Momentum yang dibahas adalah momentum, impuls, tumbukan, impuls, tumbukan satu dan dua dimensi. Mungkin nanti yang dibahas hari ini, nanti momentum, kemudian hukum kekekalan momentum dan impuls. Nanti lebih detailnya untuk jenis-jenis tumbukan, insya Allah nanti disampaikan minggu depan. Nah, kita langsung saja sampaikan materinya. Tentang momentum. Nah, jadi mungkin kita pernah mengalami ya, saat kita ada di dalam bis atau mobil atau angkot gitu ya. Tiba-tiba sopirnya mengerim mendadak itu. Jadi bis yang sedang bergerak cepat, kemudian tiba-tiba direm mendadak, apa yang terjadi? Kita akan terdorong ke depan gitu kan. Kita akan terdorong ke depan. Ya, kita akan terdorong ke depan. Hal ini akibat adanya sifat kelembaban, yaitu sifat untuk mempertahankan keadaan semula, yaitu dalam keadaan bergerak. Yang kita bahas pertemuan minggu lalu, yaitu momen inersia itu ya. Kelembaban itu kan kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan kondisi awalnya. Kalau dia diam, tetap diam. Kalau dia bergerak, tetap bergerak. Nah itu ya. Hal yang sama juga dirasakan oleh si sopir yang berusaha mengerem bus tersebut. Juga dia sama ya. Dia juga sama akan bergerak maju ke depan. Nanti di slide berikutnya nanti kalau kita bahas lagi, ini seperti penerapan hukum Newton 3 ya. Ada aksi, ada reaksi itu loh, hukum Newton 3. Jadi ketika bis ini kan berjalan normal, kecepatan misalkan 80 kilometer per jam gitu ya. Tiba-tiba dia mengerem. Mengerem itu kan adalah percepatan negatif, ya kan? Mengerem adalah percepatan negatif berarti F-nya ke belakang gitu kan, ke arah belakang, negatif, ke arah belakang. Kan hukum Newton 3 itu kan ada aksi, ada reaksi. Ada aksi pengereman ke arah belakang, ya, ya kan ngeremnya kan ke arah belakang kan kayaknya kan, sehingga nanti memperlambat memperlambat geraknya bis
Sehingga ada reaksi. Reaksinya adalah termasuk penumpang yang ada di dalam bis ini dia bergerak ke depan gitu kan. Nah itu. Nanti akan kita bahas lebih jelas lagi di slide berikutnya. Jadi apabila penumpang busnya lebih banyak, apabila penumpang bisnya lebih banyak, pada saat sopir bus memberhentikan atau mengerem bus secara mendadak, harus akan memberikan gaya yang lebih besar. Jadi semakin berat bisnya, semakin berat muatannya, maka akan semakin berat gaya yang dibutuhkan untuk mengerem gitu. Jadi seperti kalau kalian naik sepeda gitu kan, kita nggak tidak perlu tidak perlu ngotot untuk ngeremnya karena enteng sepedanya. Tapi kalau kita bawa kendaraan besar itu akan lebih berat. Ini mungkin yang dirasakan oleh supir-supir truk yang punya bawa muatan besar gitu kan. Itu akan kerasa mengerem, ya, mengerem dalam keadaan truknya kosong sama truknya isi muatan berat itu akan kerasa. Nah, dalam fisika dikenal ada dua macam momentum, ada momentum linear P dan momentum angular atau L. Pada materi ini nanti yang akan dibahas adalah momentum linear, yaitu momentum benda yang bergerak di lintasan lurus. Juga akan dibahas besaran impuls, gaya atau I, dan hukum kekekalan momentum linear serta tumbukan. Untuk tumbukan mungkin nanti detailnya nanti akan dibahas pertemuan minggu depan ya. Pada gambar contoh di atas tuh ada terjadi dua kendaraan yang bertabrakan. Kondisi mobil truk dan hancur. Kalau kita tinjau tinjau dari ilmu fisika, dampak hancur tidaknya kendaraan tersebut setelah bertabrakan ditentukan oleh momentum kendaraan tersebut. Nanti akan dibahas di belakang ya tentang impuls dan momentum. Ya, impuls dan momentum. Semakin cepat eh, sentuhannya, semakin cepat sentuhannya antara kedua benda yang bertubuhkan, maka akan semakin besar ini, maka akan semakin besar impulsnya, yang nanti akan memberikan efek yang besar juga. Entah efek nanti saling bertolak benda tersebut, atau sampai merubah bentuk benda tersebut. Seperti yang digambar ini, tabrakan antara dua kendaraan, truk dan mobil putih. Ini termasuk apa namanya? Hukum fisika yang kita bahas adalah impuls dan momentum yang terjadi di sekitar kita. Impulsnya terjadi besar sehingga sampai merubah bentuk bendanya, sampai ringsek ya, sampai peok seperti itu. Nah, momentum sesuatu benda yang bergerak itu adalah hasil perkalian antara massa benda dengan kecepatannya. Nanti dirumuskan di bawah itu P sama dengan M kali V. Ya. Massa kali volume. Jadi setiap benda yang bergerak itu memiliki momentum. Momentum linear merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak pada lintasan lurus. Yang dibahas dalam materi ini adalah momentum linear. Momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dengan kecepatannya yang tadi di atas ya. Oh ini diulang lagi. Oleh karena itu setiap benda, oh, oh ini double saya hapus dulu ya. Nah, secara matematis momentum linear ditulis sebagai berikut. P adalah satuan massa kali satuan kecepatan. Tadi M kali V tadi kan. M kali V, M kalikan dengan V, di mana M adalah kilogram, kemudian V adalah M kilogram, V adalah meter per sekon.
Jadi kilogram satuannya adalah kilogram meter per second. Satuan momentum dalam SI, standar internasional adalah kilogram meter per second. Nah, kemudian hubungan antara momentum dengan energi kinetik. Di pertemuan sebelumnya, waktu kita bahas inersia, kita bahas juga energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Secara umum, energi kinetik translasi yaitu benda yang bergerak dalam sebuah lintasan lurus atau melengkung itu dinotasikan sebagai K sama dengan setengah mv kuadrat. Ya. Ini energi kinetik translasi secara umum ya. Eh, besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linier P dengan mengalihkan persamaan energi kinetik yang tadi ini K sama dengan setengah mv kuadrat dengan M per M, massa per massa benda. Jadi K sama dengan setengah mv kuadrat, setengah mv kuadrat kita kalikan dengan M per M, sehingga setengah kali M kuadrat V kuadrat per M sama dengan setengah kali P kuadrat per M. Jadi hubungan antara momentum dengan energi kinetik K sama dengan setengah P kuadrat. Ya, P kuadrat berarti momentum kuadrat dibagi dengan M. Contoh soal, sebuah mobil dengan massa 2000 kilogram mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan awal 20 meter per second ke utara. Setelah beberapa saat, mobil tersebut direm dan setelah 10 detik, kecepatannya berkurang menjadi 5 meter per second. Tentukan A. Momentum awal mobil, B. Momentum mobil saat setelah direm setelah 10 detik, kemudian C. Perubahan momentumnya setelah direm. Jawabnya M-nya adalah M-nya 2000 kilogram, V-nya 5 meter per second, V0-nya, sorry, V-nya 5 meter per second ini adalah VT ya, VT. Ini saya ubah dulu. VT-nya setelah 10 detik di rem ya, itu 5 meter per second. Kemudian V0-nya, kecepatan awalnya 20 meter per second. Dan T-nya tadi 10 second. Berapa momentum awal mobil atau P0-nya, kemudian berapa momentum akhir mobil PT-nya, dan berapa perubahan momentumnya setelah direm atau delta P-nya. Jawabnya momentum awal mobil adalah P0 sama dengan M kali V0. M-nya adalah 2000 kilogram kalikan dengan 20 meter per second sama dengan 40.000 kilogram meter per second. Momentum awal mobil adalah 40.000 kilogram meter per second. Kemudian yang B, momentum akhir PT sama dengan M kali VT. M-nya sama, 2000 kilogram dikalikan dengan VT-nya. Setelah direm, V-nya berkurang menjadi 5 meter per second. Sehingga momentum akhir benda adalah 10.000 kilogram meter per second. Sehingga yang C, perubahan momentum bisa dinotasikan sebagai delta P. Delta P sama dengan PT dikurangi dengan P0. Berarti 1000 kilogram meter, maaf, 10.000 kilogram meter per second dikurangi dengan 40.000 kilogram meter per second. Sama dengan
10.000 dikurangi 40.000. Ini typo lagi ya, 30.000 harusnya. Ini kita kasih titik biar enak. 10.000. Nah, sehingga delta P-nya adalah minus negatif 30.000 kilogram meter per second. Perubahan momentum mempunyai tanda negatif berarti arahnya berlawanan arah. Ya, berlawanan arah dengan kecepatan benda. Tadi kan mobil bergerak melaju lurus ke arah utara, ke depan gitu ya, jalan ke depan, jalan maju. Nah, saat direm berarti direm itu ada gerakan F yang ke arah belakang yang memperlambat ya V-nya. Percepatan yang memperlambat V-nya atau perlambatan ya. Percepatan negatif atau perlambatan ke arah belakang atau ke arah selatan. Sehingga di sini momentumnya negatif. Nah, karena tadi yang dibahas di awal kan, karena P itu rumusnya adalah M kali V, jadi momentum itu sebanding dengan massa. Tadi ketika kasusnya sopir bis mengerim mendadak, semakin banyak penumpang bisnya, kan berarti semakin berat bisnya, ya. Maka semakin besar M-nya gitu kan. Maka nanti akan dibutuhkan momentum yang semakin besar untuk menghentikan lajunya bis. Sehingga ketika bis itu semakin berat, maka dibutuhkan gaya yang semakin besar untuk menghentikan lajunya bis. Jadi ya kita bisa bayangkan kalau kita mengerem, yang kita rem kendaraannya ringan ya nginjaknya biasa aja berhenti dia. Tapi kalau semakin berat, maka semakin berat kendaraannya akan semakin dalam dalam lagi kita nginjak remnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian hukum kekekalan momentum ya. Di sebelah kiri ini ada gambar dua buah dua buah bola. Mungkin dianggap ini adalah bola lato-lato atau ini adalah dua bola bola biliar misalkan. Dia awalnya dia berjauhan, kemudian bola yang satu mengarah ke kanan, bola yang dua mengarah ke kiri sehingga dia bertabrakan, bertumbukan, kemudian nanti akan membentuk gaya seperti ini ya, ada bertabrakan, bertumbukan gitu ya. Saat benda bola satu bergerak ke kanan, ada momentumnya, dilambangkan, dinotasikan dengan M1 kali V1. Momentum awalnya adalah M1 kali V1. Kemudian saat bola benda dua ini bergerak ke kiri, ada juga momentum awalnya. Itu adalah M2 kali V2. Massa bola dua dikalikan dengan kecepatan bola dua. Kemudian dia bertumbukan, bertabrakan, bersentuhan. Kemudian nanti akan ya ketika dia bertubur kan akan ada gaya gaya kembali ya. Yang tadi gayanya itu yang bola satu dia ke kanan, bola dua dia ke kiri. Ketika sudah bertumbukan, maka nanti akan ada gaya yang berlawanan arah, sehingga nanti bola satu itu akan bergerak ke kiri, terpental gitu kan. Kemudian bola dua akan bergerak ke kanan, terpental juga. Bisa bayangkan ya. Jadi bola kita tumbukan dan dia akan terpental. Seperti lato-lato kan. Lato-lato itu kan di awalnya kita anggap ini lato-lato gitu kan, ini kan talinya gitu kan.
Kita tumbuhkan nanti dia akan mental, mental, mental gitu kan. Nah, saat mental itu juga nanti akan muncul eh, P aksen. Di sini dilambangkan P aksen. Tadi awal itu adalah P awalan, kemudian ada P akhir gitu kan. Saat P akhir itu juga sama dinotasikan dengan M1 kali V1. M-nya tetap sama M, V-nya berubah. V aksen satu maaf. Kemudian bola dua juga sama, akan ada momentum akhir, yaitu dinotasikan dengan M2 kali V aksen 2. M-nya tetap sama, nggak berubah masanya. Yang berubah kecepatan bolanya gitu kan. Nah, ini nanti kalau yang disebut dengan hukum kekekalan momentum, yaitu pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap atau sama. Ini jumlah momentum benda sebelum tumbukan, P awal, dinotasikan dengan vektor P total, P awal total, sama dengan P akhir total atau P aksen total. Dia vektor karena dia punya arah kan. Ini ada tanda panahnya kan. Atau dilambangkan dengan M1V1, P awal total itu adalah jumlah dari M1 kali V1, ya, P, P bola satu ditambah dengan M2 kali V2, P bola 2 atau momentum bola 2. Jadi momentum bola satu ditambahkan dengan momentum bola 2 awalan. Itu akan sama dengan M1 V aksen satu atau momentum bola satu akhir tambah dengan M2 V aksen 2 momentum akhir bola 2. Akan sama. Ini sama aja ya. Ini sama dengan ini. Jadi momentum awal akan sama dengan momentum akhir. Itulah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Dengan syarat, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Ya, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga gaya-gaya yang terjadi pada bola selama tumbukan akan tampak seperti gambar ini. Nih, ini gaya yang terjadi pada bola ketika tumbukan. Ada gaya F12, ada gaya F21 di situ. Nah, ini yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Nah, berikutnya adalah impuls. Mungkin impuls. Mungkin kita sering menjumpai di apa namanya? Sering menjumpai di sekitar kita ya, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita, beberapa contoh hukum fisika yang di situ ada penerapan impuls momentum tadi seperti pistol, peluru yang ditembakkan dari pistol. Kemudian paku yang dipalu dengan palu. Kemudian sarung tinju. Ya. Bisa kita bayangkan, pistol itu kan ketika di dalamnya ada pelurunya, kemudian ditembakkan. Nanti kalau kalian lihat rekaman video senapan atau pistol atau tembakan menembak peluru, itu awalnya kan diam. Kemudian ketika ditekan pelatuknya, ditekan pelatuknya ini ya, nanti akan pelurunya akan keluar ke arah depan. Jadi dia ada gaya dorong ke arah depan gitu kan. Dan nanti pistolnya juga bergerak gitu kan karena ada gaya yang muncul dari peluru yang keluar dari pistol dia menuju ke depan ke sasaran. Nanti pistol akan ada gaya ke belakang. Ini seperti penerapan hukum hukum Newton 3. Jadi ada aksi ada reaksi. Aksinya adalah peluru itu bergerak ke depan dengan F sekian gitu. Akan ada aksi ke belakang gerakan apa pistol ke belakang sebagai reaksinya. Sama seperti tadi ya, bis yang bergerak ke depan
kemudian diberikan gaya ke belakang, merem. Nah, penumpang yang di depan, yang tadi begitu ngerem mendadak gitu, akan bergerak ke depan, memberikan aksi reaksi gitu. Kemudian contoh lagi paku. Paku yang dipalu dengan palu besi. Nanti akan dibahas ini rumusnya impuls ya. Kenapa palu itu dari besi? Karena untuk memper besi sama besi ya. Nanti untuk mempercepat waktu bersinggungannya antara permukaan paku dengan permukaan palu. Semakin cepat, singkat waktu bersinggungannya, nempelnya antara permukaan paku dan palu, maka nanti impuls yang dihasilkan akan semakin besar. Sehingga semakin besar impulsnya, nanti akan semakin dalam paku itu akan tertancap ke dalam kayu. Ya. Jadi sama-sama benda kerasnya kan besi ketemu besi, ketika dia tumbukan nanti akan waktu bersinggungannya, waktu nempelnya ya ketika kan palu kan dipalukan ke paku gitu kan. Waktu nempelnya palu dengan paku akan lebih cepat, singkat, sehingga nanti impulsnya akan lebih besar. Impuls yang lebih besar nanti akan berakibat paku nanti yang akan tertancap lebih dalam ke dalam paku akan tertancap lebih dalam ke dalam kayu gitu. Sehingga kalau eh, paku dengan dipalu dengan benda yang lebih tidak sekeras besi nanti ya akan ada kecenderungan bahwa waktu bersinggungannya paku tadi yang bukan besi dengan permukaan palu yang bukan besi dengan permukaan paku yang besi nanti waktunya bersinggungan lebih lama. Kalau lebih lama nanti akan menimbulkan impuls yang lebih kecil sehingga nanti tertanamnya paku ke dalam kayu itu lebih nggak dalam gitu. Ini juga contoh peristiwa di sekitar kita yang di situ ada hukum fisika yaitu impuls dan momentum itu. Kemudian contoh lagi sarung tinju. Sarung tinju itu dibuat dari bahan seperti yang relatif lebih soft, lebih empuk ya, seperti kain, busa dan seterusnya. Itu tujuannya adalah untuk eh, memperlama waktu bersinggungannya ketika tinju ini dipukulkan ke wajah musuh gitu kan. Ketika sarung tinju ini dipukulkan ke wajah musuh, nanti akan semakin lama karena ini bahannya lebih empuk, akan semakin lama bersinggungannya sarung ini dengan muka musuh gitu. Sehingga nanti impuls yang dihasilkan akan semakin kecil. Berbeda dengan ketika tangannya tidak dipakaiin sarung. Nanti waktu bersinggungannya antara tangan yang memukul ke muka musuh itu akan lebih cepat, akan lebih singkat. Sehingga nanti impuls yang dihasilkan akan lebih besar, akan lebih sakit rasanya gitu. Maka diberikan sarung tinju nanti ketika atlet tinju itu bertarung, tangan petinju yang dibungkus dengan sarung tinju memukul apa wajah musuhnya itu tidak terasa sakit dibandingkan dengan tangan kosong. Karena ketika ini menempel bersinggungan dengan muka musuh, itu nanti waktunya bersinggungan akan lebih lama sehingga impulsnya lebih kecil. Ini contoh peristiwa di sehari-hari yang di situ ada hukum fisika impuls dan momentum. Nah, impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara matematis dapat ditulis I sama dengan F kali delta T. Eh, Jadi tadi ya, I sama dengan F kali delta T. F itu gaya yang bekerja, delta T lamanya gaya itu bekerja. Tadi ketika
eh, paku di palu itu berapa lamanya bersinggungannya, nempelnya paku dengan palu itu dihitung dengan delta T. Waktu yang singkat, sangat singkat itu kan. Sepersekian detik gitu kan. Kemudian tadi sarung tinju, tangan petinju yang pakai sarung dipukulkan ke muka musuh, berapa lamanya sarung itu menempel, tangan yang ada sarungnya menempel di muka musuh itu dihitung dalam notasi delta T. Gitu. Nah, kurva yang menyatakan hubungan antara F dan dengan T, bila pada benda bekerja gaya konstan F dari selang waktu T1 ke T2, maka kurva antara F dan T adalah kurva di samping ini, luas daerah yang diarsir menyatakan besarnya impuls. Luasan yang diarsir sebesar F kalikan dengan T2 min T1. Ini kan sebuah eh, kubus gitu ya. Kubus persegi gitu kan. Luasnya adalah sisi kali sisi gitu kan. Ini. Luasnya adalah F kali T2. F yang sumbu Y, ya, T-nya yang sumbu X. Luasnya adalah sisi kali sisi, berarti F kali selisih antara T2 T1. Atau I, impuls ya, yang sama dengan impuls gaya. Impuls gaya merupakan besaran vektor, karena ada arah. Oleh karena itu, perhatikan arahnya. Satuan impuls I sama dengan satuan gaya dikalikan dengan satuan waktu, yaitu satuan impuls I sama dengan Newton kalikan second sama dengan N kali S sama dengan kilogram meter per second kuadrat dikalikan dengan S sama dengan kilogram meter per second. Satuannya impuls adalah kilogram meter per second. Nah, kemudian walaupun berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, namun gaya tersebut sangat besar efeknya, sangat terasa. Karena efeknya yang terasa, maka gaya tersebut masih sanggup mengubah keadaan gerak benda, bisa mengubah gerak benda, bahkan bentuk benda. Seperti gambar ini, tabrakan yang terjadi antara dua mobil, itu meskipun dia nempelnya singkat, ya, nempelnya singkat, itu menghasilkan impuls yang besar sehingga bisa merubah arah gaya bendanya. Ya. Sehingga kalau mobil tabrakan itu kan awalnya lurus jadi belok arah gitu kan. Bahkan sampai ringsek, sampai peok, sampai merubah bentuk benda. Seperti tadi contohnya lato-lato kalau kita eh, gambarkan dengan case yang lain seperti bola biliar itu kan. Bola biliar kita pukul bola ketemu bola kan, ya, tongkat biliar itu stick biliar itu kan mukul bola, nanti bola mukul bola lainnya gitu kan, sehingga mendorong bolanya yang lain tadi bergerak gitu kan, bergerak gitu. Ini beberapa peristiwa di sekitar kita yang menerapkan hukum fisika impuls dan momentum. Kemudian contoh yang lain seperti tadi ya, selain tabrakan antar benda, kemudian bola biliar, kemudian bola golf dan yang lainnya. Ini ada di situ ada hukum fisika impuls dan momentum. Kemudian contoh soal. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Kemudian dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 2000 Newton selama 0,001 second. Sangat kecil, sangat singkat sekali ya. Tentukan besarnya impuls gaya pada bola. Diketahui V-nya 20 meter per second, F-nya 2000 Newton, kemudian T-nya adalah 0,001 second. Berapa I-nya, impulsnya? I sama dengan F kali delta T. 2000 Newton dikalikan dengan 0,01
second sama dengan 2 Newton per second. Besarnya 2 Newton per second. Kemudian hubungan antara impuls dengan perubahan momentum ya. Sebuah benda bermasa m mula-mula bergerak dengan kecepatan f1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar f searah kecepatan awal selama delta t dan kecepatan benda menjadi v2 ya. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2. Ingat, hukum Newton 2 itu adalah ah, benda yang diberi gaya, ya. Hukum Newton 2 itu kan F sama dengan M kali A gitu kan. F sama dengan M kali A. Semakin besar gaya, akan semakin besar percepatannya. Hukum Hukum Newton satu itu kan benda yang diberi gaya F0 maka dia akan tetap seperti kondisi semulanya. Dia diam tetap diam, dia bergerak konstan, dia akan tetap konstan gitu. Kalau hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M kali A. F sebanding dengan kecepatan. Semakin besar F yang diberikan, semakin cepat gitu. Semakin kenceng dipukulnya bola akan semakin cepat ya. Ini ya, F sama dengan M kali A. M sama dengan V. Baik, ini tadi ada ralat sedikit rumus ya. Jadi hubungan antara impuls dan momentum. Impuls sama dengan perubahan momentum. Itu ya. Jadi di sini itu berlaku hukum Newton 2. Hukum Newton 2 itu semakin besar F akan semakin besar kecepatan. Ini ya. Ini ini yang rumus yang sudah sesuai. Ya, di materi sebelumnya diterangkan bahwa F sama dengan M kali A sama dengan M kali V2 min V1 kali delta T. Harusnya bagi delta T ya, karena A itu kan adalah kecepatan itu kan delta V dibagi dengan delta T atau V2 min V1 per delta T ya gitu kan. Sehingga yang betul adalah di sini ada tanda baginya. Ini ada sedikit salah rumus ya. Di M kali V2 min V1 dibagi dengan delta T. Berarti delta T-nya geser ke kiri sini ya. F kali delta T sama dengan M kali V2 min V1 atau sama dengan M kali V2 dikurangi M dikurangi V1. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut secara matematis dituliskan sebagai F delta T sama dengan M V2 min M V1 sama dengan F delta T adalah impuls atau I sama dengan P2 min P1 perubahan momentum. Sehingga I sama dengan delta P atau perubahan momentum. Terima kasih. P delta momentum. Contoh seorang anak menendang sebongkah batu dalam keadaan diam, massa batu 2 kilogram, sehingga batu tersebut memperoleh kecepatan sebesar 20 meter per second ke arah gaya yang ditendang. Tendangan itu ya. Searah dengan gaya tendangan. Kaki anak tersebut menyentuh batu selama 0,01 second. Hitung besar gaya yang bekerja pada batu tersebut akibat tendangan anak tersebut. Yang diketahui M sama dengan 2 kilogram, V0-nya 0, V1-nya 20 meter per second, delta T-nya sama dengan 0,01 second. Berapa F-nya? Ya, ambil arah tendangan sebagai arah positif.
arah tendangan ke arah depan, misalkan begitu ya. Itu arah positif. Oleh karena itu, kecepatan batu setelah ditendang diambil positif plus karena batu bergerak ke arah searah dengan arah tendangan. Besar impuls gaya yang bekerja pada batu sama dengan perubahan momentum. F delta T sama dengan M kali V2 min M kali V1. Sama dengan F sama dengan M kali V2 min M kali V1 per delta T sama dengan 2 kilogram kalikan 20 meter per second kalikan 2 kilogram kalikan 0 meter per second dibagi dengan 0,01. 0 meter per second ini adalah kecepatan akhir dari batu sampai dia diam gitu kan. Berarti gaya yang bekerja pada batu tersebut adalah 4.000 kilogram meter per second atau 4.000 Newton. Karena arah gayanya positif, berarti arah gaya searah dengan arah tendangan anak tadi. Kemudian menurunkan hukum kekekalan momentum dengan menggunakan hukum Newton 3. Pada tumbukan dua buah bul Pada tumbukan dua buah benda, selama benda A dan B saling kontak, maka benda B mengerjakan gaya pada bola A sebesar FAB sebagai aksinya itu ya. Sebagai reaksi, bola A juga mengerjakan eh, bola A juga mengerjakan gaya pada bola B sebesar FBA. Kedua gaya sama besar tapi berlawanan arah dan sama besar ya. Ini adalah hukum Newton 3 ya. Ini saya hapus. Jadi ada aksi reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Itu bunyi hukum Newton 3. Jadi FAB sama dengan FBA. Karena beda arah maka dilambangkan dengan negatif. FAB sama dengan min FBA. Kedua gaya ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat, yaitu delta T. Bila kedua ruas dikalikan dengan delta T akan diperoleh FAB dikalikan dengan delta T sama dengan min FBA dikalikan dengan delta T. Ruas kiri dan kanan merupakan besaran impuls gaya. Ya. Sehingga IB, ya ini sedikit ralat yang tadi ya. Ada sedikit salah tanda plus minusnya ya. Ini ralat untuk rumus menurunkan hukum kekekalan momentum dengan menggunakan hukum Newton 3. Ini yang sudah diperbaiki rumusnya yang warna merah, yang saya kotakin warna merah. Ini jadi tadi eh, FAB kali delta T sama dengan min FBA kali delta T. Ini kan hukum Newton 3 ya. Besarnya F aksi sama dengan F reaksi. Sama besar angkanya, cuman arahnya berbeda sehingga plus minus gitu kan. Ini plus, ini minus. Karena ini tadi sudah dikalikan dengan delta T, maka ini adalah impuls kan. F kali delta T kan impuls. Ruas kiri dan kanan merupakan besaran impuls gaya. Sehingga IB sama dengan negatif IA. Impuls B sama dengan negatif impuls A. Sama dengan di slide sebelumnya tadi kan impuls sama dengan perubahan momentum atau delta P. Berarti IB sama dengan kita kita teruskan sama dengan delta PB atau perubahan momentum B sama dengan IA ini adalah min negatif delta PA, perubahan momentum A. Nah, kemudian kita uraikan lagi delta PB sama dengan PB aksen min PB. Kemudian negatif delta PA sama dengan negatif PA, PA aksen min PA. Kemudian
PB aksen itu kan MB kali VB aksen, rumus momentum ya. Kemudian dikurangi dengan PB itu adalah MB kali VB. Kemudian PA aksen itu adalah MA kali V aksen A. Kita keluarkan dari kurung maka negatif, ini tandanya negatif. Kemudian PA itu adalah MA kali VA. Kita keluarkan dari kurung maka min dan min itu plus, ini plus ya. Nah, sehingga ini diperoleh MB kali VB aksen min MB kali VB sama dengan negatif MA kali VA aksen tambah MA kali VA. Ini kalau kita kumpulkan sama-sama negatif positif berarti di sini kita tuliskan MB, waduh, kecil sekali nih. Eh, MB, biar kecil ya. Nih. Ini MB, sorry, MB kalikan dengan VB aksen. Ini kita geser ke kiri, berarti plus M A kali dengan V A aksen sama dengan ini kita geser ke kanan sama dengan M B kali dengan VB saya kali dengan VB plus ini MA kali dengan VA. Nah, kita peroleh MB udah kita geser kiri kanan, kita samakan yang plus biar ketemu plus, yang plus plus gitu ya. MB kali VB aksen tambah MA kali FA aksen sama dengan MB kali VB plus MA kali VA. Ini biar rapi kita kita balik saja ya. Jadi MA kali FA sama dengan plus MB kali FP eh, VB maaf VB sama dengan MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen. Itu sama dengan momentum A, PA tambah PB, momentum B. Sama dengan atau momentum awal A tambah momentum awal B. Atau momentum total awal. Sama dengan momentum akhir atau PA aksen tambah momentum akhir B, PB aksen. Atau P akhir total. Nah inilah berlaku hukum kekekalan momentum ini. Dari jumlah momentum, ya, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linier. Itu sedikit revisi tanda plus minus rumusnya ya. Terima kasih. Kemudian contoh soal. Seorang penembak amatir memegang senapan dengan bebas, tidak dipegang erat-erat, sehingga nanti dia ketika ditembak dia bergerak gitu kan. Ada hentakan gitu. Yang bermasa 4 kilogram dan menembakkan peluru bermasa 5 gram dan keluar dari senapan dengan kecepatan 300 meter per second. Bayangkan ya, pelurunya bergerak dengan kecepatan 300 meter per second. Jadi 1 detik itu kalau ditembakkan itu dari lampu merah depan FT itu sampai perempatan yang arah ke Gerem itu ya. Kira-kira seperti itu. Dalam 1 detik itu. Des gitu kan. Di perempatan pertigaan yang depan FT, depan ke KS itu ya.
dalam 1 detik sampai di kira-kira sampai di perempatan lampu merah yang arah kanan tol itu lurus ke arah Tegalwangi Grem, yang kiri arah apa kawasan industri KS itu kan. Jadi cepat sekali ya. Tentukan hentakan senapan ketika peluru ditembakkan. Jadi kan peluru bergerak ke depan, ya bergerak ke depan dengan V-nya kecepatannya adalah 300 meter per second. Nanti ini adalah aksinya gitu ya, F aksi. Nanti pistol juga senapan akan bergerak ke belakang sebagai F reaksinya. Ini hukum Newton 3 ya, F reaksinya. Ke arah belakang dia bergeraknya. Pada peristiwa ya diketahui pada peristiwa ini dianggap terjadi tumbukan antara peluru dan senapan dan berlaku hukum kekekalan momentum. Ambil arah gerak keluarnya peluru sebagai arah positif ke depan. Kemudian benda satu adalah senapan dan benda dua adalah peluru. Mula-mula kecepatan senapan dan peluru sama dengan nol. Oleh karena itu, diketahui M1 4 kilogram, M2 5 gram, sama dengan 5 gram itu sama dengan 0,005 kilogram. Kemudian V1-nya 0 meter per second, V2-nya 0 meter per second awalannya. Kemudian V2-nya adalah 300 meter per second. V2 aksennya adalah 300 meter per second. Yang ditanya adalah berapa V1 aksennya. Jawab M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Ini adalah P total, momentum total awal, ya, sama dengan momentum akhir total juga. Hukum kekekalan momentum, yaitu M1 kali V aksen satu tambah M2 kali V aksen 2. Tinggal dimasukkan 4 kilogram kalikan 0 meter per second tambah 0,05 kilo 0,005 kilogram kalikan 0 meter per second sama dengan 4 kilogram kalikan V1 aksen kalikan dengan 0,005 kilogram kalikan 300 meter per second sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 4 kilogram kali V1 aksen, ini ada aksennya harusnya ya, sama dengan 0,005 kilogram kalikan 300 meter per second sama dengan 4 kilogram V1 aksen sama dengan minus 0,005 kilogram kalikan 300 meter per second sama dengan V1 aksen sama dengan 1,5 per 4 meter per second atau negatif 0,375 meter per second. Tanda negatif menyatakan bahwa kecepatan hentakan senapan berlawanan arah dengan arah kecepatan keluar peluru. Jadi ini kecepatan bergeraknya senapan ke arah belakang sebesar 0,375 meter per second. Tadi pelurunya ini bergeraknya ke depan 300 meter per second. Pelurunya, maaf, senapannya, pistolnya ke arah belakang sebesar 0,375 meter per second. Nah, ini adalah aksi pelurunya, F aksinya tadi ya. Ini reaksinya, hukum kekekalan momentum. Ini juga berlaku hukum Newton 3 ya. F aksi sama dengan F reaksi itu. Nah, baik, saya kira itu untuk materi hari ini ya. Yang belum disampaikan adalah jenis-jenis tumbukan. Nanti akan kita sampaikan minggu depan insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk kuisnya minggu depan tetap sama materinya, tidak sampai momentum. Tetap sama materinya tentang apa itu? Materinya tentang gerak rotasi, posisi sudut,
perbedaan sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, kemudian momen gaya ya, momen inersia, energi rotasi, ya. Sampai situ saja dua. Dua materi ya. Dua materi closed book ya, karena latihan hafalan dan pemahaman materinya. Soalnya tidak ada yang definisi, soalnya ini soal-soal hitungan aja, hitungan aja. Nanti minggu depan insya Allah ya, Selasa kelas D, kemudian Kamis kelas E. Saya kira itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang dibahas, eh, nanti tolong kelas D di validasi ya presensinya. Hafiz Nazwan ada? Ada Pak, ada. Ya, kelas E ada Hisam, Zakwan Hisam ada? Tidak ada Zakwan Hisam. Atau yang lain juga bisa ya. Hisam juga bisa atau mungkin Keisa juga bisa ya. Di sini ada Haji Bayu nggak? Ya Pak, nanti saya validasi Pak. Ya, ada Haji Bayu nggak sini? Ada Pak, Gimana kondisi kamu? membaik Pak. Berarti kamu tidak s- bisa masuk semua kelas ya? Karena Iya Pak. saya juga belum sempat nanya ke jurusan ya, seperti apa itu nanti. Kamu tidak pernah masuk, kemudian juga belum ujian ya. Berarti kamu juga belum ujian semua mata kuliah, belum UTS. Iya ya, Haji. Ya, baik, terima kasih. Kita akhiri ya. Nanti tolong divalidasi. Saya akhiri. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oh.